pemirsa, Sinta lagi. Saya akan tunjukkan sedikit bagian dari kota Ghent. Ikuti saya. Rumah Jaga Putih ini dulunya adalah rumah jagal. Dulu ada pasar binatang, tapi sejak tahun 910 tidak ada lagi. Sekarang jadi tempat untuk bersantai, dan sejak 2014 kota Ghent kasih nama tempat itu Koeiendans. Terjemahannya Taman Sapi Berdansa. Nama itu diambil dari pesta rakyat zaman dahulu. Di wilayah itu adalah tempat biara, namanya Sint Paafsabdij. Biara itu didirikan oleh Amandus van Ghent di abad ke-17 dengan maksud supaya penduduk menganut agama Katolik. Biara itu dekat pertemuan di dua sungai, Leie dan Schelde. Dulu dikasih nama Ganda. Nah, dari sini muncullah nama kota Ghent, artinya pertemuan di bahasa Keltis. Dulu Ganda biara kerajaan, tapi pada pertengahan abad ke-9, biara itu diserang oleh bangsa Viking. Dan karena bangsa Viking menguasai wilayah itu, para penghuni biara pindah ke Prancis. 50 tahun kemudian, mereka kembali ke biara itu. Tetapi bangunan itu didapatkan dalam kondisi yang buruk. Dan distrik itu punya Arnulf I de Great. Oleh Arnulf, biara itu tidak jadi kerajaan lagi. Kamu penasaran kenapa bangunan itu jadi runtuh? Aku jelasin. Pada abad ke-16, bangunan itu diruntuhkan oleh Keizer Karel V karena penduduk Ghent menghina Keizer Karel. Dia menghukum mati 25 orang dan yang orang lain dapat penghinaan publik. Mereka harus pakai jerat. Jadi, kalau kamu ke kota Ghent dan kamu lihat jerat hitam putih, kamu tahu dari mana. Charles V memaksa penduduk Ghent untuk membuat benteng. Namanya Spanjaardenkasteel atau Kastil Spanyol. Gedung itu punya 4 barak dan bisa menampung 2.500 tentara. Pada abad ke-19, kastil itu diruntuhkan dan sebagai penggantinya pasar hewan dan rumah jagal. Biara itu dikelilingi oleh tembok dan gaya bangunan itu campuran antara style gotik dan style romanesk. Gimana kamu bisa membedakan dari dua gaya gedung itu? Arsitektur romanesk lebih simpel, lengkunannya bundar dan jendelanya lebih kecil. Dalam kontras, arsitektur gotik lebih kompleks, lengkunannya lebih tajam, dan oleh karena style itu bisa dibangun lebih tinggi. Jendelanya tinggi banget dan sering dipasang sama jendela kaca berwarna. Dan cara itu banyak cahaya yang masuk. Dari abad ke abad, bangunan itu banyak dirubah. Kompleks itu adalah bangsal, dapur, kamar mandi, tempat untuk membuat bir, taman rempah-rempah, dan ruang makanan. Ruang makanan itu paling besar di Belgia. Pada kekuasaan Charles V, rumah makanan itu jadi tempat latihan untuk para tentara. Sekarang jadi tempat exhibition batu hias. Ada juga sumur air Sint Macarius. Pada abad pertengahan, orang percaya air sumur bisa menyembuhkan dari penyakit panas dan tipes. Jadi, sebenarnya sejarah terulang lagi. Orang Belgia keturunan COVID-19 pada waktu liburan ke Italia. Dan ini juga terjadi
dari abad ke-16. Semenjak itu, lahirlah nama kata karantina. Karanta itu artinya 40 dalam bahasa Italia. Jadi orang harus mengurung diri selama 40 hari. Jadi sebenarnya mengurung diri 2 minggu bukan karantina. Di tempat itu juga bisa mengunjungi macam-macam jenis tanaman. Kurang lebih 210 jenis tanaman. Karena tembok itu mengandung kapur, maka tumbuhlah tanaman di tembok. Tanaman yang tumbuh di tembok membuat tempat itu lebih menarik, romantis, dan mistik. Banyak fotografer suka photoshoot di sana. Sekarang sisa bangunan itu jadi tempat turis dan tempat untuk bersantai untuk penghuni dan visitor. Dan untuk memasuki bangunan ini, Anda tidak perlu membayar. Sekarang karena corona harus antri. Biara hanya dibuka bulan April sampai bulan November, tiap weekend dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Kalau kamu butuh pemandu wisata, kamu harus booking seminggu sebelumnya untuk grup maksimum 10 orang. Untuk satu guide, bayarnya 92 euro. Kira-kira 1,5 juta rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap menurut kamu konten ini menarik. Dan kalau mau, silahkan kasih komen, like, dan subscribe. Tiap Jumat ada video baru. Semoga harimu menyenangkan.